Bersihkan pikiranmu dan hatimu, dan jangan menghakimi sesamamu. Pencinta seputar Papua, selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Yowa. Akhir-akhir ini negara kita dihebohkan oleh sebuah informasi yang dilakukan oleh orang muda, yaitu tindak kekerasan. Dikatakan Mario menganiaya temannya sendiri, David, karena dia mendapatkan informasi dari seseorang hal yang negatif. Hatinya menjadi panas, dendam, dan akhirnya dia menganiaya temannya sendiri. Tindakan ini, tindakan penganiayaan itu persis dengan prinsip hukum yang bernama the law of attraction. The law of attraction berbunyi begini: pikiranmu menentukan hidupmu. Kalau pikiranmu negatif, hidupmu juga akan negatif. Penuh dengan kebencian, iri hati, kemarahan, merasa terancam, tidak aman, dan akhirnya kekerasan. Sebaliknya kalau pikiranmu itu dipenuhi dengan hal yang positif, hidupmu juga positif. Senang berteman, bersaudara, rukun, damai, sukacita, optimis, hidup pun penuh dengan semangat. Nah, hidup di zaman sekarang ini, di zaman IT ini, di mana informasi membanjiri kita melalui aneka macam cara, kita perlu cerdas menganalisa mana berita disebut baik atau saya istilahnya bermoral. Sebuah berita, tindakan, hidup bermoral dikatakan baik kalau ada 3 hal. Yaitu maksudnya baik, cara melakukan baik, dan tujuannya baik. Kita sudah begitu banyak mendengar dan merasakan bahwa negeri kita menjadi tegang, menjadi tidak baik suasananya karena di macam-macam terjadi provokasi-provokasi. Orang-orang atau kelompok tertentu yang rasanya tidak senang kalau kita ini hidup maju, hidup rukun, hidup damai, hidup saling menghormati. Bisa itu ujaran kebencian, atau itu bisa kelompok tertentu yang menghalalkan suatu tujuan tertentu dan sebagainya. Dan ini sungguh-sungguh menegangkan. Bahkan antar suku pun bisa saling berperang. Karena apa? Kan terprovokasi. Keluargamu pun bisa hancur berantakan kalau anggota keluarganya saling berprasangka, punya pikiran negatif. Sekali lagi, pikiranmu menentukan hidupmu. Kalau pikiranmu positif, hidupmu juga positif. Kalau pikiranmu negatif, hidupmu juga negatif. Nah, pertanyaan saya adalah mengapa manusia mudah bermusuhan, mudah diadu domba, mudah saling membenci? Nah, saya akan menjawab pertanyaan ini dengan mengutip seorang filsuf, yaitu namanya Friedrich Nietzsche. Dia filsuf Jerman yang hidup tahun 1800 sampai 1900. Dia mengatakan dunia yang luas ini dihuni 2 jenis manusia, yaitu the last man and the superman. Siapakah mereka itu? The last man adalah orang yang mudah diprovokasi. Orang ini hidup hanya mengikuti adat istiadat, sopan santun, tuntutan kebersamaan. Dia tidak pernah kritis dengan dirinya sendiri. Yang penting ikut massa. Maka kelompok ini sering disebut kerumunan. Nah, kalau kita hanya hidup begitu saja dan begitu saja terus, akhirnya kita memang menjadi the last man, orang yang tidak terhormat, orang yang hanya ikut massa. Dia tidak pernah kritis, yang penting aman. Gerakan massa itu seperti apa saya ikuti. Dan orang inilah orang yang mudah diadu domba. Bisa menjadi peserta unjuk rasa yang berjilid-jilid. Mereka tidak sadar apa yang sedang mereka lakukan, mengapa saya melakukan ini, apa akibatnya, dan buahnya apa. Ini adalah kelompok the last man. Sedangkan kelompok the superman adalah orang-orang yang kritis.
Orang-orang yang menanamkan nilai-nilai itu dalam dirinya sendiri. Bahkan saya berani mengatakan dia memiliki norma nilai-nilai dalam dirinya sendiri. Orang ini berusaha menjadi orang penting, orang terhormat, orang yang bermartabat. Orang ini tidak mudah diprovokasi. Orang ini selalu kritis dengan dirinya sendiri. Dia tidak diatur oleh orang lain atau tidak diperbudak oleh adat istiadat atau sopan santun atau apa. Dia punya kepercayaan diri yang sangat kuat. Mengapa? Karena nilai-nilai luhur sudah tertanam dalam dirinya. Apakah dia orang nyentrik dan egois? Tidak. Tidak. Karena Friedrich Nietzsche mengatakan ciri khas Superman ada 3. Dia cerdas, dia sosial, dan dia suci. Nah, cerdas artinya dia selalu menggunakan otaknya untuk menganalisa situasi yang sedang dihadapi. Maka dia selalu menimbang apakah ini tujuannya baik, caranya baik dan berguna untuk saya atau tidak. Dia selalu mempunyai suatu orientasi yang sangat luas. Yang kedua, dia orang sosial. Mengapa? Hatinya jernih. Hatinya jernih. Dia punya prinsip, saya menjadi terhormat, saya menjadi terpenting kalau saya berguna bagi banyak orang. Dia juga suci. Mengapa? Orientasi nilainya selalu transenden, selalu universal. Sebuah kebenaran yang bisa diterima oleh sebanyak mungkin orang. Orientasi hidupnya selalu ke sana. Maka dimanapun dia pasti diterima. Karena dia mempunyai orientasi yang sangat luas. Ini adalah the Superman. Nah, Friedrich Nietzsche mengatakan siapakah contoh atau teladan the Superman itu. The Superman contohnya dia menyebut Tuhan Yesus. Dan juga kalau cerdas dia seorang filsuf dan sebagainya. Nah, saudaraku yang terkasih, bagaimana kita terus-menerus melatih diri sebagai Superman, bukan the last man. Apa jawabnya filsuf ini? Dia mengatakan back to nature, kembali ke alam. Kalau kamu bisa kembali ke alam, kamu bisa menjadi the Superman. Nah, apa artinya kembali ke alam? Pada dasarnya, pada kodratnya, pada alamiahnya, manusia itu memang sungguh amat baik. Tidak ada manusia jahat. Yang ada adalah manusia yang belum mampu berbuat baik. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita terus-menerus menjadi Superman dengan ciri khas, ingat, cerdas, sosial, dan suci. Saya akan menutup ini dengan mengutip nasihat Santo Yakobus. Santo Yakobus menasihati kita begini, saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah atau saling menghakimi. Kalau kalian saling menghakimi, kalian bukan penurut hukum, tetapi hakimnya. Padahal hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Siapakah kalian sehingga kalian menghakimi sesamamu manusia? Sampai jumpa lagi, Tuhan memberkati.